Hai, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto mewakili kami berdua untuk topik inference tentang varians. Pada video yang keempat dari topik inference ini, kita akan membahas inference untuk dua varians populasi, dimulai dengan pengujian hipotesis beda dua varians populasi. Silakan diikuti. Sesuai dengan namanya, pengujiannya adalah untuk beda dari dua varians. Dalam hal ini, perbedaan mereka tidak dapat dinyatakan dalam bentuk selisih, melainkan hanya dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, karena teori statistika yang dapat mendukungnya hanya bila dilakukan demikian itu. Dalam bentuk rasio sigma kuadrat X1 dibagi sigma kuadrat X2. Selanjutnya, perbedaan mereka yang dalam bentuk rasio itu terbatas pada sama dengan Selanjutnya, perbedaan mereka yang dalam bentuk rasio itu terbatas pada bahwa varians yang satu adalah Selanjutnya, perbedaan mereka yang dalam bentuk rasio itu terbatas pada bahwa varians yang satu adalah lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan yang lain, sehingga dinyatakan dalam rasio mereka adalah lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan yang lain. Jadi kita tidak dapat menyatakan bahwa varians populasi yang satu adalah 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat dari yang lain. Pendek kata, kita tidak dapat menguji bahwa varians populasi yang satu adalah kelipatan tertentu dari varians populasi yang lain. Sejalan dengan butir 2 di atas, maka estimatornya dalam bentuk rasio varians sampel 1 dan varians sampel 2. Distribusi sampling untuk estimatornya merupakan distribusi teoritis F, yang pada dasarnya merupakan distribusi berbagai kemungkinan rasio dua buah sigma xi kuadrat yang independen. Maksudnya, kedua sampelnya dilakukan secara independen, yang artinya hasil dari pengambilan pada sampel yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hasil pada sampel yang lain. Perhatikan bahwa kedua varians yang dirasiokan merupakan dua buah bilangan non-negatif, sehingga distribusi F juga bersifat non-negatif. Dan sejalan dengan itu, maka distribusi F mengandung dua derajat bebas yang disebut sebagai derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Masing-masing biasa disebut V1 dan V2. Jadi V1 merupakan derajat bebas dari variasi pada pembilang, dan V2 merupakan derajat bebas dari variasi pada penyebut. Dalam kasus ini, V1 adalah derajat bebas untuk varian sampel yang diposisikan di pembilang, dan V2 adalah derajat bebas dari varian sampel yang diposisikan sebagai penyebut dalam statistik uji. Dan selanjutnya, bentuk distribusi F juga skewed to the right, seperti distribusi C kuadrat. Baik, mari kita lihat sketsa distribusi F yang tipikal. Inilah sketsa distribusi F yang tipikal. Cara menuliskan simbolnya mirip dengan C kuadrat, kecuali bahwa ada dua derajat bebas, V1 dan V2, sebagai derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Masing-masing derajat bebas adalah sebesar Masing-masing derajat bebas adalah sebesar N1-1 dan N2-1, dengan N1 dan N2 masing-masing adalah besarnya sampel dan Masing-masing derajat bebas adalah sebesar N1-1 dan N2-1, dengan N1 dan N2 masing-masing adalah besarnya sampel 1 dan besarnya sampel 2. Perhatikan bahwa seperti pada C kuadrat, subskrip pertama adalah untuk luas sampai ujung kanan. Perhatikan bahwa seperti pada C kuadrat, subskrip pertama adalah untuk luas sampai ujung kanan. Jadi, F subskrip W, V1, V2 adalah untuk F dengan luas ke ujung kanan sebesar W. Sama halnya, F subskrip 1 minus W, V1, V2 adalah untuk batas luas ke ujung kanan kurva sebesar 1 minus W,
yang berarti luas ke ujung kiri adalah W. Pendek kata, F, W, V1, V2 adalah merupakan nilai F untuk luas ke ujung kanan adalah sebesar W. Kita lihat tabelnya. Ini satu tabel F. Ya, satu sajian tabel hanya bisa untuk sebuah luas di ujung kanan tertentu. Karena distribusi ini mempunyai dua buah derajat bebas yang menggunakan margin atas dan margin kiri. Sebagai konvensi, derajat bebas pembilang ditempatkan di margin atas, sedangkan derajat bebas penyebut ditempatkan di margin kiri. Karena satu sajian untuk satu luas ujung kanan tertentu, maka sebuah buku hanya menyajikan 2-4 luas di ujung kanan tertentu. Biasanya adalah 0,5%, 1%, 2,5%, dan 5%. Untuk luas ke ujung kiri tertentu tidak tersedia, namun dapat dihitung berdasarkan formula yang memanfaatkan nilai dengan luas di ujung kanan tertentu. Selain itu, kita dapat dengan mudah mendapatkan nilai F itu dengan bantuan Excel. Tabel yang Anda saksikan ini dibangkitkan dari Excel menggunakan insert function yang demikian ini. Atau dengan fungsi yang seperti ini. Berbagai fasilitas Excel untuk distribusi F akan disampaikan pada bagian akhir video topik ini. Sekarang kita lanjutkan dengan prosedur pengujiannya. Mari kita pelajari alternatif prosedurnya. Pertama, bila pengujiannya dua arah, maka desainnya adalah seperti ini. Di sini, H0 adalah bila varians 1 dihipotesiskan sebagai sama dengan varians 2. Kriteria untuk menolak H0 seperti yang disampaikan sebelumnya akan menggunakan distribusi F yang seperti ini. Intinya adalah tolak H0 bila nilai statistik sampel yang sudah dikonversikan ke skala F adalah terlalu kecil sehingga lebih kecil dari nilai tertentu yang dapat ditoleransi sebagai variasi dari sampel, atau terlalu besar, yaitu lebih besar dari nilai tertentu yang dapat ditoleransi sebagai variasi dari sampel. Dan kemudian kita mempunyai statistik uji S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Dan terakhir kita membuat kesimpulan apakah akan menolak atau gagal menolak H0 sesuai dengan apakah hasil dari statistik ujinya ada di daerah penolakan atau daerah gagal menolak H0. Sekarang kita lihat untuk pengujian searah bawah. Ya, prosedurnya dengan daerah penolakannya di sebelah kiri dari distribusi teoritis F. Dan sebaliknya, kita juga dapat mempunyai prosedur pengujian searah atas, karena daerah penolakannya di ujung kanan dari distribusi teoritis yang dipakai. Kita akan melihat contohnya pada lembar berikutnya. Ini contohnya, ujilah bahwa varians populasi 1 lebih besar daripada varians populasi 2 dengan data sampel berikut ini. Ini jawabannya. Perintah soal mestinya akan menjadi HA karena tanpa tanda sama dengan. Dengan demikian, kita akan mempunyai desain dengan HA demikian, sehingga H0-nya adalah demikian ini. Maka kriteria penolakannya adalah tolak H0 bila F uji lebih besar daripada F tabel. Dengan nilai-nilainya yang relevan, maka inilah kriterianya, sehingga F kritis tersebut adalah 3,102. Selanjutnya ditetapkan nilai statistik ujinya yang demikian ini. Atau F uji adalah 1,708. Maka dapat disimpulkan bahwa karena statistik uji tidak di daerah penolakan, maka pengujian ini gagal menolak H0, sehingga tidak ada cukup bukti bahwa varians populasi 1 adalah lebih besar daripada varians populasi 2. Nilai kritis dan
Statistik uji dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan nilai kritis 3,102, sedangkan statistik uji adalah 1,708. Ada di sebelah kirinya, bukan di daerah penolakan 0. Itulah prosedur pengujian hipotesis beda dua varians populasi. Kita akan melanjutkan dengan pendugaan interval beda dua varians populasi pada video berikutnya. Silakan disimak. Demikianlah materi inference tentang varians, membuat kesimpulan tingkat variabilitas dari sebuah distribusi bisa merupakan proses ataupun hasil akhir. Inference berupa pendugaan interval dan pengujian hipotesis yang dilakukan untuk sebuah varians maupun untuk beda dua varians. Beda dua varians ini dinyatakan sebagai rasio keduanya. Pada pengujian beda varians, rasio pada hipotesisnya terbatas pada nilai sebesar 1, sehingga kesimpulannya hanya dapat berupa apakah varians yang satu lebih kecil atau lebih besar atau tidak sama dengan varians yang lain. Namun dari pendugaan interval beda dua varians dapat diperoleh rentang rasio kedua varians yang diduga. Inference untuk sebuah varians menggunakan distribusi C kuadrat, yang ciri pentingnya adalah nilai-nilai C kuadrat adalah non-negatif dan ditentukan oleh derajat bebas, seperti pada distribusi T. Inference untuk beda dua varians menggunakan distribusi F, yang ciri pentingnya adalah nilai-nilai F adalah non-negatif karena merupakan rasio dua buah C kuadrat. Ciri lainnya adalah fungsi distribusinya mengandung dua buah derajat bebas yang disebut sebagai derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut, sesuai dengan peran derajat bebasnya, apakah sebagai derajat bebas besaran pada pembilang atau derajat bebas pada besaran pada penyebut. Cara menalar untuk mendapatkan formula pendugaan interval maupun prosedur pengujian hipotesis, baik sebuah varians maupun beda dua varians populasi, adalah mirip dengan ketika pada rata-rata hitung populasi, sehingga mempunyai kemiripan bentuk, kecuali bahwa distribusi teoritis yang digunakan yaitu C kuadrat dan F. Kemudian Excel menyediakan fasilitas untuk digunakan baik pada function maupun pada data analysis. Sangat dianjurkan Anda familiar dengan langkah-langkah dalam menggunakannya. Demikianlah rangkaian materi inference bagi varians. Semoga materinya dapat diikuti dengan baik. Salam sehat dan sukses.